kabar di pagi hari ini? Ibu harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kembali kita berjumpa lagi di pagi hari ini dengan pelajaran kita adalah pelajaran bahasa Indonesia, di mana kita sudah memasuki pada tema 6 dengan temanya adalah lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 1 tentang lingkungan rumahku. Baik anak-anak, Ibu minta agar anak-anak membuka buku pada halaman 94. Di situ ada tema 6, subtema 1. Baik anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini agar anak-anak mampu melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk yang diberikan. Dan yang kedua, anak-anak dapat menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Yang ketiga, anak-anak dapat menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Dan yang keempat, anak-anak dapat menanggapi ungkapan petunjuk percakapan. Dan yang kelima, siswa dapat mempraktikkan ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Dan yang keenam, siswa dapat menyusun gambar berisi ungkapan petunjuk. Oke anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita langsung saja pada materi kita pada pembelajaran ini. Yang pertama tentang mengenal ungkapan petunjuk, di mana ciri-ciri dari ungkapan petunjuk yang digunakan di sini adalah yang pertama, disusun secara berurut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Dan ciri yang ketiga adalah bahasanya jelas dan mudah dipahami. Baik anak-anak, itulah ciri-ciri dari ungkapan petunjuk. Dengan cirinya yang pertama adalah disusun secara berurut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Dan yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Kita lanjut. Coba anak-anak buka pada halaman 110. Halaman 110 di situ tentang petunjuk ungkapan berdasarkan gambar. Di sini Ibu sudah menyediakan gambar. Dengan contoh petunjuk gambar di sini adalah urutan cara mencuci tangan, ya. Urutan mencuci tangan. Coba anak-anak perhatikan dengan urutan yang pertama. Urutan yang pertama, basahilah tangan dengan air. Dengan yang kedua, tuanglah cairan sabun ke telapak tangan. Dan yang ketiga, gosoklah tangan secara merata dengan menggunakan sabun tadi. Dan yang keempat, siramlah tangan dengan air. Dan yang kelima, bilaslah tangan dengan air hingga bersih dengan menggunakan air yang mengalir. Itu adalah urutan cara mencuci tangan. Baik anak-anak, sekarang kan lagi virus corona. Jadi setiap kali anak-anak keluar kemana-mana, pasti selalu mencuci tangan. Ya,
Dengan mencuci tangan, hidup kita akan lebih bebas dari penyakit. Setelah bekerja atau keluar kemana-mana, selalu mencuci tangan dan menggunakan masker. Ya, itu adalah contoh urutan mencuci tangan berdasarkan gambar. Jadi ini adalah contoh urutan mencuci tangan berdasarkan gambar. Yang pertama, membasahi tangan dengan air. Terus yang kedua, tuanglah cairan sabun ke telapak tangan. Dan yang ketiga, gosokkan tangan secara merata dengan menggunakan sabun. Dan yang keempat, siramlah tangan dengan menggunakan air. 5, bilaslah tangan dengan air yang sedang mengalir hingga bersih. Lalu keringkanlah dengan kain yang bersih. Oke, itulah salah satu contoh petunjuk urutan mencuci tangan secara berurut berdasarkan petunjuk gambar. Yang berikut kita lihat pada halaman 103. 103 di situ adalah menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Coba kita lihat bersama-sama. Kata yang pertama, menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk dengan kata-kata yang tersedia di sini. Yang pertama, tangan. Dan yang kedua, makan. Yang ketiga, cucilah. Yang keempat, sebelum. Coba perhatikan baik-baik. Tangan, kata yang pertama tangan, kata yang kedua makan, kata yang ketiga cucilah, kata yang keempat sebelum. Ya, baik anak-anak, ini merupakan contoh menyusun kata menjadi kalimat petunjuk yang tepat. Nah, dari keempat kata tersebut, sekarang kita akan susun menjadi kalimat yang tepat. Yang pertama, cucilah tangan sebelum makan. Penyusunan yang petunjuk yang tepat adalah cucilah tangan sebelum makan. Nah, anak-anak, dalam penulisan kalimat selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Ya, jadi kalimat selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Di mana untuk huruf kapital penempatannya selalu pada nama orang, nama tempat, nama bulan, nama hari, dan juga nama label itu selalu menggunakan huruf kapital di awal kalimat atau di awal katanya. Oke. Baik anak-anak, coba perhatikan yang berikut. Itu merupakan salah satu contoh menyusun kata menjadi ungkapan kalimat petunjuk yang tepat. Kita masuk ke halaman yang berikut adalah halaman 106. Ya, halaman 106. Di situ pada halaman 106 itu tentang ungkapan petunjuk dalam sebuah percakapan. Jadi percakapan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Jadi anak-anak kalau melatih percakapan di rumah bisa ajak kakak untuk belajar bermain peran dengan melakukan percakapan pada halaman 106. Kita lihat di situ pemeran yang ada pada percakapan halaman 106 dengan pemeran yang pertama adalah Fitri dan yang kedua Ibu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan ungkapan
petunjuk melalui sebuah percakapan. Oke, yang pertama Fitri. Fitri membaca atau Fitri membuka percakapan terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu, bolehkah aku membantu Ibu mencuci piring? Sekarang Ibu menjawab, tentu saja boleh nak. Lalu Fitri lagi, tapi aku tidak tahu cara mencuci piring Bu. Terus jawab Ibu, pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring, lalu basahilah piring. Setelah itu, cucilah piring atau gosoklah piring dengan sabun. Tambahkan cairan pembersih pada sabun, gosoklah piring yang akan dicuci. Setelah itu, bilaslah piring hingga bersih. Ibu ulangi lagi. Pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring, lalu basahilah piring yang akan dicuci, tuangkan cairan pembersih ke spons, gosoklah piring yang akan dicuci. Setelah itu bilaslah piring dengan air bersih hingga bersih. Lalu Fitri menjawab, oh begitu ya Bu, terima kasih atas petunjuknya. Baik anak-anak, tentang ungkapan percakapan dalam petunjuk tadi, itu coba anak-anak perhatikan ungkapan petunjuk pada percakapan tadi, yaitu pada kata ibu, yang ibu itu tentang pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring, itu merupakan ungkapan petunjuk. Sedangkan tanggapan atas ungkapan petunjuk itu pada pemeran Fitri, oh begitu, terima kasih atas petunjuknya Bu. Itu pemeran Fitri untuk tanggapan ungkapan atas petunjuk, dan pemeran ibu tentang ungkapan petunjuk adalah membuang sisa makanan dari piring, setelah itu menggosokkan piring dengan sabun dan membilasnya dengan bersih. Itu tentang ungkapan petunjuk cara mencuci piring melalui percakapan. Oke, kita lanjut lagi pada halaman 108. Pada 108 tentang mempraktekkan ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Bermain peran di sini yang tadi ibu bilang kalau kau mau bermain peran, kau ajak kakak, mama, adik, lalu kamu dua buat sebuah permainan dengan bermain peran. Jadi misalnya kamu dua bermain peran mau cuci pakaian. Jadi nanti mau panggil ade, ayo mari kita dua bermain peran, kita cuci pakaian. Jadi satu jadi kakak, satu jadi adik. Kakak bilang, adik tolong kumpulkan semua pakaian kotor, siapkan air, lalu kita dua mencuci pakaian dengan mengikuti petunjuk-petunjuk. Oke, itu adalah salah satu contoh untuk membuat ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Oke, sekarang buka halaman yang berikut 112. 112 di situ tentang menyusun gambar berisi ungkapan petunjuk, ya. Menyusun gambar berisi ungkapan petunjuk. Jadi ini ibu punya gambar cara mencuci sepatu. Coba anak-anak perhatikan. Pertama, disiapkan sepatu yang kotor, ada sabun dengan air di ember. Terus gambar kedua, perhatikan anak ada buat apa. Gambar ketiga, keempat, dan yang kelima. Coba kita perhatikan secara bersama-sama untuk gambar yang pertama. Gambar pertama yang berisi ungkapan petunjuk. Pada gambar itu, yang pertama, ibu kasih nama anak yang menyiapkan gambar. Di dalam gambar ini ibu kasih nama Christian. Yang pertama, Christian menyiapkan sabun, air di dalam ember dengan sepatu kotor.
Dan yang kedua, setelah Christian sudah menyiapkan perlengkapan yang sepatu kotor-kotor tadi, sekarang dia siram dengan air. Dia siram atau basahi sepatu tadi dengan air. Setelah membasahi sepatu, yang ketiga dia taruh sabun dan sedang sikat sepatu. Setelah sabun digosok dari atas sepatu secara merata, dia sikat. Yang keempat, dibersihkan sabun tadi dengan air. Dan yang terakhir, dia bilas sepatu secara bersih dan ya menjemur sepatu di tempat yang ada panas matahari supaya sepatunya cepat kering. Itu adalah salah satu contoh menyusun gambar berisi ungkapan petunjuk. Oke anak-anak, itu adalah materi kita pada pagi hari ini tentang mengenal ungkapan petunjuk. Ibu berharap dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak mampu melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk dari gambar-gambar yang ada di dalam buku pena tersebut. Nah, Ibu minta anak-anak bisa menyusun urutan cara mencuci tangan secara benar berdasarkan pada gambar yang ada pada buku halaman 100 ya. Jadi kamu susun secara berurut. Urutan mencuci tangan. Tempel gambarnya lalu tulis caranya, petunjuknya ya. Petunjuk mencuci tangan secara berurutan dan dengan tepat dan benar. Oke. Mungkin itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap dengan video pembelajaran Ibu kali ini, anak-anak dapat melakukan sendiri di rumah dengan mengikuti petunjuk ya, petunjuk tadi. Mencuci tangan, mencuci sepatu, atau lap kaca jendela. Ya, jadi kalau kita mau lap kaca jendela, apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu? Ya, jadi itu adalah contoh mengenal ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan ya, selalu mengikuti nasihat dari orang tua, membantu ibu, menjaga adik, selalu mengikuti aturan di rumah, jangan bandel. Dan yang paling utama adalah tetaplah latihan membaca, menulis, dan berhitung. Oke, mungkin sampai di situ saja anak-anak. Kita akan melanjutkan pada materi berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap berusaha.